Politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman 2 fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang seringkali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman 2 fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman 2 fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang seringkali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota Dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota Dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman 2 fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas.
Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja,
hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam.
Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan Dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V,
Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan EET, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama.
Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan EET, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan EET melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, EET, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan EET secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan EET yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ihwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur.
Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan. Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ihwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan Eet agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran,
pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman dua fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka.
Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, Eet, sapaan akrab Indra Gunawan, menyebutkan adanya keterlibatan oknum pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam sebuah kebijakan kontroversial di masa lalu, yakni pergeseran anggaran secara sepihak dan tidak transparan dalam struktur APBD Riau tahun anggaran 2025 silam. Pernyataan yang meluncur dari mulut Ketua Komisi V ini seketika membuat atmosfer di dalam ruangan menjadi sangat tegang dan sunyi senyap untuk beberapa saat. Tudingan mengenai adanya pergeseran anggaran tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh fraksi tentu merupakan isu yang sangat sensitif, berbau politis, serta rawan pidana di lingkaran pemerintahan daerah. Mendengar pernyataan yang menyudutkan dan menyerang institusi pimpinan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, yang bertindak selaku pimpinan rapat siang itu, langsung bereaksi keras. Merasa namanya diseret, disindir, dan dituduh secara tidak langsung terlibat dalam lingkaran permainan pergeseran anggaran APBD 2025 tersebut, Parisman langsung melayangkan interupsi memotong pembicaraan Indra Gunawan Eet secara tegas. Parisman menyatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak terima dengan tuduhan tersebut dan bermaksud memberikan klarifikasi, bantahan, serta meluruskan pernyataan Eet yang dinilainya keliru, tendensius, dan menjatuhkan marwah pimpinan dewan di hadapan para mitra kerja dari perwakilan eksekutif. Di titik inilah situasi di dalam ruang rapat medium meledak hebat dan tidak lagi terkendali oleh aturan tata tertib persidangan. Adu argumen antara dua politisi senior ini berjalan sangat sengit dengan volume suara yang terus mengeras hingga mereka saling berteriak satu sama lain. Ketegangan fisik pun tidak dapat dihindarkan ketika keduanya mulai berdiri dari kursi masing-masing, saling menunjuk wajah dengan emosi yang meluap-luap, hingga berulang kali menampar serta menggebrak meja rapat dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman di dalam ruangan.
Emosi yang sudah mencapai puncaknya membuat kedua anggota dewan ini kehilangan kendali diri hingga keluar kata-kata tantangan untuk berduel fisik secara langsung di luar ruang persidangan. Melihat situasi yang semakin kritis, berbahaya, dan menjurus ke arah kekerasan fisik yang nyata, para peserta rapat lainnya yang berada di dalam ruangan, baik dari anggota Banggar yang duduk di sebelah mereka maupun jajaran pejabat TAPD yang berada di seberang meja, langsung bergerak cepat. Mereka berhamburan dari kursi masing-masing untuk melerai kedua belah pihak. Beberapa anggota dewan langsung memegang tubuh Parisman Ikhwan dan sebagian lainnya menahan tubuh Indra Gunawan EET agar tidak saling mendekat demi mencegah terjadinya baku hantam atau kontak fisik di dalam ruangan terhormat tersebut. Karena eskalasi emosi yang terlampau tinggi dan kondisi persidangan yang sudah sama sekali tidak kondusif untuk melanjutkan pembahasan dokumen anggaran, pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk mengetok palu sidang secara berulang kali dan menyatakan rapat diskors sementara waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah skors diputuskan dan ruangan dikosongkan, suasana di koridor luar ruangan masih menyisakan bara ketegangan yang pekat. Saat ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media di area koridor gedung Dewan, Parisman Ikhwan secara terbuka menyatakan rasa kecewa, kemarahan, dan ketidakterimaannya atas tuduhan yang dilemparkan oleh Indra Gunawan EET. Parisman menilai bahwa pernyataan EET sangat tidak berdasar, menyerang personal, serta sama sekali tidak pantas disampaikan dalam forum resmi kedewanan yang dihadiri oleh pihak eksekutif dari TAPD. Bentuk kekesalan dan ketidakpuasan Parisman juga ditunjukkan sebelum masa skors rapat berakhir menjelang waktu salat zuhur. Parisman dikabarkan sempat berjalan cepat mendatangi langsung ruang kerja Komisi V DPRD Riau dengan maksud untuk menemui dan meminta klarifikasi langsung dari Indra Gunawan EET secara jantan. Namun, upaya pertemuan empat mata tersebut gagal terlaksana karena EET diketahui sudah tidak berada di ruang kerjanya dan telah meninggalkan area komisi. Setelah melewati masa istirahat, makan siang, dan salat zuhur, skors rapat Banggar bersama TAPD akhirnya dicabut oleh pihak Sekretariat Dewan. Rapat pembahasan LKPJ APBD Riau 2025 kembali dilanjutkan di bawah pimpinan langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Jalannya rapat pasca insiden tersebut berjalan lebih tertib, kaku, dan formal, meskipun sisa-sisa ketegangan dan kecanggungan masih sangat terasa berembus di dalam ruangan. Namun, hingga rapat berjalan beberapa jam dan memasuki agenda pembacaan kesimpulan, sosok Ketua Komisi V, Indra Gunawan EET, masih belum menampakkan batang hidungnya kembali di kursi ruang rapat Dewan. Kehadirannya yang nihil pasca skors memicu spekulasi bahwa ketegangan politik di antara kedua tokoh ini masih jauh dari kata selesai. Tragedi nyaris adu jotos antar wakil rakyat ini menjadi sebuah presiden buruk yang menambah catatan kelam kedewasaan berpolitik di tingkat daerah. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, khususnya pergeseran alokasi dana APBD yang bernilai miliaran rupiah, memang sering kali memicu konflik kepentingan yang sangat tajam antara legislatif dan eksekutif maupun di internal legislatif itu sendiri. Namun, publik dan para pengamat politik sangat menyayangkan mengapa mekanisme penyampaian pendapat dan hak pengawasan harus dinodai dengan aksi premanisme, saling tunjuk, gebrak meja, hingga ancaman duel fisik di forum terhormat yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat Riau kini mendesak Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Riau untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan secara resmi memeriksa kedua belah pihak guna menegakkan kode etik keanggotaan Dewan. Sanksi tegas dinilai perlu diberikan agar insiden memalukan serupa tidak kembali terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus tudingan pergeseran anggaran APBD 2025 yang menjadi pemantik utama keributan ini juga diharapkan dapat diusut secara transparan oleh lembaga pengawas eksternal, agar publik mengetahui dengan jelas dan terang benderang mengenai siapa yang sebenarnya bermain di balik anggaran daerah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga hak-hak pembangunan masyarakat Riau tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat.
Dunia politik dan ruang legislatif di Provinsi Riau mendadak digemparkan oleh sebuah insiden memalukan yang mempertontonkan emosi tidak terkendali serta ketegangan tingkat tinggi antar wakil rakyat. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat terhormat dan sakral untuk merumuskan kebijakan publik, menyinkronkan data pembangunan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan, seketika berubah mencekam menjadi arena adu mulut yang sangat panas. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau dilaporkan nyaris terlibat baku hantam atau adu jotos dalam sebuah rapat resmi Badan Anggaran yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau. Insiden yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 ini, langsung menjadi buah bibir, viral di berbagai platform, dan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan etika kepemimpinan para wakil mereka. Peristiwa yang mencoreng wajah Parlemen Riau ini terjadi di ruang rapat medium gedung DPRD Provinsi Riau. Agenda pertemuan siang itu sebenarnya adalah agenda yang sangat krusial, formal, dan membutuhkan konsentrasi tinggi, yakni membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Di dalam ruangan tersebut, berkumpul para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran atau Banggar, bersanding dengan para pejabat eksekutif dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda dan jajaran kepala dinas terkait. Pertemuan ini awalnya berjalan dengan sangat kondusif, tenang, tertib, dan mengikuti prosedur persidangan yang biasa berlaku dalam rapat-rapat kedewanan. Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan. Sejumlah anggota Banggar lintas fraksi dan komisi terpantau hadir menduduki kursi ruang rapat untuk memberikan masukan serta catatan kritis mereka. Di antara yang hadir adalah para politisi senior yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Riau, seperti Suyadi, Imustiar, Indra Gunawan Eet, Andi Dharma Taufik, Abdul Qasim, serta beberapa anggota legislatif lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam pengawasan realisasi anggaran daerah tersebut. Di awal sesi, interaksi antara pihak legislatif dan eksekutif masih berjalan formal dan dingin, saling bertukar data normatif mengenai realisasi serapan anggaran serta capaian program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 silam. Namun, kedamaian di dalam ruang rapat medium tersebut tidak bertahan lama. Menurut penuturan dan informasi valid dari internal orang dalam yang berada langsung di lokasi kejadian serta menyaksikan detik-detik menegangkan tersebut, perseteruan hebat ini bermula saat Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, serta komentar kritis terkait laporan penggunaan anggaran yang disajikan oleh pihak TAPD. Dalam penyampaiannya yang mulai bernada tinggi dan meledak-ledak, Indra Gunawan Eet melontarkan pernyataan menohok yang menyenggol unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan kalimat yang tegas dan tanpa ragu, sapaan akrab Indra Gunawan,